Las Vegas ini dikenal dengan Sin City atau kota berdosa, bahkan kota yang dianggap menjadi salah satu kota yang paling berdosa di dunia. Perjalanan memang indah seperti yang saya bilang, tapi tidak ada satu keindahan pun tanpa yang namanya tantangan. Tidak ada satu keindahan pun yang tanpa kesakitan. Salam saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya ada di Las Vegas saat ini, dan ini adalah keramaian dari kota Las Vegas pada siang ini. Namun saya ingin menyampaikan sesuatu yang berbeda. Kalau saudara melihat tower yang ada di depan saudara ini namanya Trump Tower, milik dari Donald Trump, saudara-saudara. 64. Dia 64 floor. 64 lantai, saudara-saudara. Apa yang unik dari Trump Tower ini, saudara-saudara? Yang unik dari Trump Tower ini ialah bahwa ternyata semua tempat di Oke, sekali lagi saudara bisa melihat ini Trump International Tower. Ya, saudara lihat ini tempat yang luar biasa. Sekali lagi saya mau kasih tahu, ada perbedaan yang luar biasa antara Trump Tower dengan semua tower, semua hotel yang ada di kota Las Vegas. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, yang saya mau sampaikan kepada saudara ialah bahwa Trump Tower adalah satu-satunya tempat yang paling berbeda dengan semua tower, semua hotel yang ada di Las Vegas ini. Saudara tahu bahwa semua hotel atau tower di Las Vegas ini pasti ada yang namanya kasino, pasti ada yang namanya tempat judi, dunia malam. Bahkan kita tahu bahwa Las Vegas ini dikenal dengan Sin City atau kota berdosa, bahkan kota yang dianggap menjadi salah satu kota yang paling berdosa di dunia ini. Tetapi menarik, saudara-saudara, bahwa di Trump Tower ini Donald Trump membuat aturan, ini satu-satunya tower atau hotel yang tidak boleh ada kasino, tidak boleh ada ganja, tidak boleh ada dunia malam, tidak boleh ada yang namanya pelacuran dan lain sebagainya. Saya sungguh diberkati dengan kisah atau cerita atau aturan yang dibuat oleh Donald Trump, saudara-saudara. Saya bersyukur bahwa ternyata ini mengingatkan kita. Firman Tuhan berkata kita tidak boleh serupa dengan dunia dalam Roma 12. Ya, kita harus berani benar walaupun sendiri. Di saat dunia semua jahat, kotor dan luar biasa, tapi anak-anak Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan harus berani tampil beda. Kiranya kisah dari Trump Tower milik Donald Trump ini menjadi berkat bagi Anda. Saya Pendeta Mel Atok dari Las Vegas memberitahukan informasi ini, kiranya memberkati Anda dan menyemangati Anda dan saya untuk tampil beda. God bless you all. Shalom saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya Pendeta Mel Atok. Saya dalam perjalanan ke Los Angeles dari Las Vegas. Seperti sudah saya sampaikan di video sebelumnya bahwa perjalanan itu menyenangkan, tetapi berikut ini adalah sisi lain dari perjalanan yang kami lakukan. Saudara bisa melihat pemandangan yang luar biasa dari perjalanan yang kami lakukan. Ini kurang lebih sudah hampir 3/4 jalan ya. Ya, seperti saya singgung di video sebelumnya bahwa kehidupan kita mirip-mirip perjalanan ini, begitu. Maksudnya begini, saudara tahu bahwa di tengah padang gurun, bukit batu, ya, kegersangan yang luar biasa dari benua Amerika, khususnya di daerah ini, saudara-saudara. Tapi kemudian pemerintah Amerika bisa bikin jalan. Apalagi Tuhan yang saya dan saudara sembah, percayalah bahwa di tengah padang gurun, di tengah-tengah
kegersangan hidup yang kita hadapi di tengah-tengah bukit batu persoalan hidup yang saya dan saudara hadapi, apapun itu, dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam ekonomimu, dalam mencari pasangan hidup dan lain sebagainya, termasuk dalam keputusan kita untuk mengiring Kristus, tentu adalah seumpama padang gurun, bukit batu, ya. Dan saudara tahu saat ini di luar tuh panasnya luar biasa, 43 sampai 44 derajat, saudara-saudara. Artinya bahwa perjalanan memang indah seperti yang saya bilang, tapi tidak ada satu keindahan pun tanpa yang namanya tantangan. Tidak ada satu keindahan pun yang tanpa kesakitan, begitu. Sama seperti kita, benar Tuhan membuka jalan, benar Tuhan selalu ada jalan bagi saya dan saudara. Tapi sementara kami berjalan dari Las Vegas ke Los Angeles ini, memang awalnya waduh setengah perjalanan tuh lancar, aman. Tapi sekarang mulai ketemu macet, saudara-saudara. Ya, saya juga mau sampaikan ini kepada saudara. Tuhan bikin jalan, tapi jalan yang Tuhan bikin, Tuhan tidak buat jalan itu untuk menina bobokan kita. Tuhan tidak membuat jalan itu supaya kita menjadi anak-anak manja, menjadi orang-orang yang berpikir bahwa oh asal dalam Tuhan pasti semua enak, pasti semua aman, pasti semua mulus-mulus saja. Saya mau bilang sama saudara, pandangan seperti itu di dalam Kristen tidak ada, saudara. Itu salah, harus diperbaiki. Kita harus kembali kepada pandangan yang sebenarnya bahwa betul jalan Tuhan buka, tapi bukan berarti mulus-mulus jalan keluar persoalan hidup. Bahkan jujur saja jalan keselamatan kita percaya. Saya sangat percaya dalam perjalanan saya ini, melalui jalan ini saya pasti sampai ke Los Angeles. Pasti saya sampai. Anda dan saya juga mempercayai bahwa di dalam Kristus, ya, di dalam Yesus kita pasti sampai ke sorga. Itu tidak bisa dibantah, itu benar, itu Alkitabiah. Tetapi saya mau bilang sama saudara, meskipun dalam perjalanan kita di dalam Kristus kita sampai ke sorga, tapi Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa selalu ada hujan. Tuhan juga tidak menjanjikan selalu kan panas, tapi Dia janjikan ada jalan keluar, ada kekuatan baru di saat kita menghadapi pergumulan hidup apapun, ya. Jadi sekali lagi, segersang apapun hidup Anda, berat apapun hidup Anda, sebesar apapun gunung-gunung pencobaan yang Anda hadapi dalam kehidupan Anda, seberapa banyak kemacetan setelah Anda terima Yesus, lalu Anda merasa, waduh ini kayaknya terima Yesus percuma. Saya ketemu banyak orang yang ketika terima Yesus, ya, misalnya dalam kesaksian beberapa saudara seiman di Amerika, mereka awalnya bukan Kristen, mereka agama lain lah yang tidak percaya Yesus. Waktu mereka terima Yesus, 1 minggu setelah terima Yesus mereka bangkrut. Ada orang yang setelah terima Yesus pacarnya minta putus, saudara. Aduh itu saking manoso, tatikam, pokoknya nyakitin banget, ya kan. Tetapi saya mau bilang sama saudara, Anda jangan terkecoh, Anda jangan menjadi orang-orang yang jalan di tempat terhambat hanya gara-gara ikut-ikut Tuhan, tiba-tiba ada masalah itu, ya. Beberapa jemaat Tuhan yang saya layani, mereka mengalami masalah demi masalah. Sudah komitmen ikut Tuhan, menyerahkan anaknya untuk Tuhan, justru anaknya dipanggil Tuhan. Dulu belum kenal Tuhan, bisnis lancar-lancar saja, tapi begitu kenal Tuhan, kok pemasukan income-nya berkurang. Nah saudara, hal-hal seperti ini yang saya ibaratkan seperti perjalanan saya dari Las Vegas ke Los Angeles ini. Jalannya lebar, jalannya luar biasa, banyak yang melalui jalan ini, tapi ada kemacetan-kemacetan juga. Jalannya bagus, saudara-saudara, ya. Tentu jalan lebar yang saya maksudkan, saudara jangan kaitkan dengan jalan berdosa, bukan itu maksud saya. Ini cara pandangnya lain, begitu, ya. Yang saya maksudkan sini, jalan dalam Kristus pasti luar biasa, tapi Anda lihat tantangan hidup selalu ada. Tapi ingat,
Tuhan Yesus kalau sudah memenangkan kita, sudah menyelamatkan kita, Dia Tuhan yang bertanggung jawab. Tidak ada satupun dari kehidupan saya dan saudara yang terlewatkan. Dia tahu semua, Dia pantau semua, Dia mengerti semua. Firman Allah berkata, Dia pernah dicobai, makanya Dia tahu menolong orang-orang yang dicobai. Itu ada dalam Ibrani pasal 2 ayat 18. Jadi saudara tetap percaya bahwa Kristus yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Dari 3/4 jalan Las Vegas ke Los Angeles, kiranya video ini menjadi berkat bagi teman, sahabat, saudara, kakak, adik, keluarga dari gereja manapun, saya tidak peduli. Saudara dari gereja manapun kita bersaudara, kiranya video ini memberkati Anda. Tuhan Yesus sayang saudara dan saya. God bless you all.